Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Siapa yang belum hadir ya? Nggak ada, Pak. Hadir Sudah semuanya, hadir Pak. semua ya? Hadir semuanya, Pak. Terima kasih. Terima kasih anak-anak, selalu semangat dan selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran daring pada hari ini ya. Marilah kita sama-sama membaca doa sama-sama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang tidak kalah pentingnya kita selalu diberikan kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan kita ya, lagu Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak, kita sudah mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas materi tentang perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan ya. Tentunya kalian masih ingat kan pembahasan materi tersebut? Masih ingat nggak anak-anak? Masih, Pak. Iya. Masih, Pak. Sekarang kita akan belajar lanjutannya ya, tentang bagaimana cara menyesuaikan makhluk hidup terhadap lingkungannya ya, bagaimana cara beradaptasinya makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tapi sebelum belajar, mari sama-sama kita biar tambah semangat ya, kita melakukan tepuk semangat seperti yang biasa kita ini ya anak-anak ya, kita praktikkan ya. Oke, sama-sama tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kita selalu semangat ya sampai akhir pembelajaran nanti. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menyimpulkan hasil identifikasi cara menyesuaikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nanti Pak Andre akan menilai pengetahuan kalian ya, sikap kalian, bagaimana cara kalian menganalisa tentang materi. Anak-anak pastinya kalian pernah melihat ya beraneka ragam makhluk hidup dan tumbuhan yang ada di bumi ini ya. Iya, Pak. Kita lihat ya dari Google, dari YouTube. Nah, tahu kan kalian tiap makhluk hidup itu berbeda-beda dalam proses menyesuaikan diri terhadap lingkungan ya. Proses menyesuaikan diri itu dinamakan adaptasi ya anak-anak ya. Proses menyesuaikan diri itu namanya adaptasi ya. Adaptasi terhadap lingkungannya ya. Kalian pernah nggak melihat contohnya melihat beruang kutub, pernah nggak lihat? Pernah, Pak. Nah ya pasti ya, walaupun nggak pernah lihat secara langsung tapi setidaknya pernah lihat dari Google atau dari YouTube ya. Beruang kutub Ya, atau dari TV pernah lihat. Anak-anak, beruang kutub itu tinggalnya di mana sih? Di udara Kedinginan. Di Kutub Utara, Pak. Iya, di kutub es, pegunungan es ada yang bilang ya, kutub utara. Anak-anak bagaimana? Kamu tahu nggak cara beruang hidup? Beruang kutub itu bertahan hidup di Bulunya lingkungan? tebal, Pak, biar tebal, Pak. Bulu tebal. Ikannya Ya, ikan. Kenapa? Sehari-hari ikan. Karena Iya. bulunya tebal, Pak. Nah, sebaliknya pernah lihat onta nggak anak-anak? Pernah lihat onta nggak? Karena, Pak. Onta hidupnya di mana? Di gurun, Pak. Gurun pasir. Di Gurun pasir itu kondisinya seperti apa? Apa dingin? panas, Pak. Panas, Pak. Ya, gurun di air. yang tandus ya, jarang ada airnya gitu. Nah, anak-anak kamu tahu Iya, nggak Pak. bagaimana cara unta itu untuk bertahan hidup? Ya. Ada yang tahu nggak? Punuk, Pak, punuk. Iya, unta punya punuk. Dia seperti tas ya, seperti ransel. Di dalam punuk itu unta bisa menyimpan
makanan dalam bentuk lemak ya anak-anak ya. Nanti untuk Iya, sebagai ganti makanan dan cairan di dalam tubuhnya ya. Oke, anak-anak, mari sama-sama kita melihat sebentar ya tayangan tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Meditasi menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan. Satu, menyesuaikan dengan makanan apa saja untuk sejarah. Nah, itu berikut. Oke, bagaimana anak sudah menyimak videonya dengan baik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, itu tadi beberapa makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kita akan diskusi kelompok ya, anak-anak. Di dalam ruang virtual kalian ya, namanya breakout room ya. Iya, Pak. Breakout room. Kelompok belajarnya seperti kelompok belajar yang sudah ya anak-anak ya, yang sudah biasa kita laksanakan. Oke, nanti di dalam setiap anggota kelompoknya menuliskan informasi beberapa contoh cara hewan atau tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Contohnya seperti ini, nah, sebentar. Nanti kalian tuliskan di buku tulis kalian. Nah, ini terlihat nggak anak-anak? Sabar, Pak. Belum terlihat, Pak. Ya. Belum, Pak, belum. Nah, ini. Terlihat, Pak. Bapak. Kalian tulis di lembar kerja kalian ya, atau di buku tulis kalian, tulis lembar kerja peserta didik, LKPD, nama, kelas, terus kalian kelompok berapa ya. Yang kalian lakukan yaitu kalian menuliskan hasil diskusi kelompok. Nanti di dalam ruang virtual kalian akan diskusi kelompok ya, contoh hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalian boleh tulis hewannya apa aja yang kalian ketahui ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok. Misalkan kalian mau nulis onta, nah onta bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu. Silakan kalian diskusi kelompok, silakan kalian masuk ke ruang kalian ya, ke breakout room kalian, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kalian masuk. Ada yang kesulitan untuk masuk ke breakout roomnya? Olivia bisa masuk? Kalista? Bisa, Pak. Belum bisa ya Kalista ya? Udah, Pak. Udah bisa. Olivia sudah bisa masuk ke kelompoknya? Sudah, Pak. Klik breakout room. Ini kelompok 2 ya. Silakan kalian diskusi hasil kelompoknya ya. Iya, Pak. Siapa yang catat? Aurel ya. Aurel catat hasil diskusi kelompoknya. Tanya aja Rel satu-satu Rel. Misalkan Dea, hewan tumbuhannya apa Dea yang mau ditulis, yang mau disampaikan? Iya, Pak. Aurel. Oke, Pandri ke kelompok 1 dulu ya. Iya. Iya, Pak. Setelah ini kalian presentasikan ya hasil diskusi kalian ya. Iya, Pak. Didiskusikan dulu. Pandri ke kelompok 1 dulu. Andre masuk, weh. Halo, Pak. Halo, Pak. Kalian diskusi tentang cara adaptasi hewan ya. Nanti dicatat oleh siapa di sini yang ingin menyampaikan tadi. Arif ya. Arif, Pak. Arif. Anwar, Pak. Arif yang megang buku, Arif. Arif ketuanya, Arif. Arif ketuanya. Misalkan gini. Anwar, hewannya hewan apa, War? Nanti Arif. Kelelawar, Pak. Oke, kelelawar. Salamander, Pak. Salamander. Cacing, Pak. Cacing. Salamander. Cacing. Kita nggak apa-apa. Nanti dicatat. Salamander. Nah, nanti kalau sudah selesai, Arif menyampaikan hasil diskusi teman-teman ya, Arif. Melalui presentasi nanti setelah ini ya. Yang mana? Ya. Terus? Teratai menyesuaikan diri dengan cara Kasih bukan yang kan Apa, Pak? Ulang. 23 kan Den.
teratai menyesuaikan diri dengan cara. Oke, anak-anak bagaimana? Ada kesulitan dalam berdiskusi? Sulit, Pak. Ada ya? Sulit, Pak. Oke. Oke, 1 menit lagi ya. Kalian setelah itu masuk ke ruang utama ya. Pak Andre tunggu di ruang utama ya anak-anak ya. Oke, Pak. 1 menit lagi. Pak. Sekarang tiap perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya ya. Coba kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Iya, Siapa Pak. yang ingin menyampaikan? Saya, Pak. Siapa? Si Aurel ya? Aurel. Oke, Aurel silakan. Adaptasi pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Contohnya misalnya duri pada kaktus yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, atau mawar yang memiliki duri pada batang untuk melindungi diri dari gangguan hewan atau manusia. Oke. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Udah, itu oke. Terima kasih kelompok 2 sudah memaparkan hasil sinyal ya. Oke, anak-anak terima kasih sudah memaparkan hasil diskusinya. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat bahan ajar berikut ini ya anak-anak. Oke, hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ada 3 bentuk. Yang pertama, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Hewan dan tumbuhan melakukan adaptasi tersebut ya. Kalau adaptasi morfologi itu adaptasi penyesuaian diri terhadap bentuk tubuhnya ya anak-anak ya. Penyesuaian diri bentuk tubuhnya menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kalau yang fisiologi itu adaptasinya melalui organ dalam ya. Kalau tingkah laku ya secara tingkah lakunya ya anak-anak. Oke, perhatikan berikut ini. Nah, ini tadi nih. Tingkah laku. Oke, anak-anak sampai sini sudah jelas belum? Sudah, Pak. Nondo. Jelas ya? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak anak-anak? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Sudah jelas ya? Kalau sudah Jelas, jelas, sekarang kita coba evaluasi ya latihan soal tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Soalnya ada di kolom chat ya anak-anak. Ada nggak? Ya, Pak. Oke. Ada, Pak. Selama 5 menit silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. Soal yang ada di kolom chat ya. Ya, Silahkan Pak. kerjakan. Ya, sudah, Pak. Sudah. Dah. Kalau sudah selesai, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan latihan soal. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan? Siapa yang mau menyampaikan apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Naila. Oke, Naila. Apa Naila? Kesimpulan Kesimpulannya pembelajaran. adalah cara menyesuaikan diri makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan terhadap lingkungan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama dengan cara morfologi, yang kedua dengan cara fisiologi, dan yang ketiga dengan cara tingkah laku, Pak. Oke, benar Naila ya. Terima kasih Naila sudah menyampaikan hasil kesimpulan hari ini. Sama-sama, Pak. Oke, untuk pembelajaran besok kita masih membahas lebih lanjut ya tentang cara menyesuaikan diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nanti anak-anak di rumah kamu mencari informasi ya, bisa lewat Google atau YouTube ya tentang makhluk hidup menyesuaikan diri agar kalian lebih memahami materi tersebut. Oke, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Ya, Mari Pak. sama-sama kita Ya, Pak. membaca hamdalah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran virtual.